Panggilan Gus tapi sikap minus, duduk di atas manfaatin status, ngerendahin orang di depan umum, ciri jelek pola pikir antum. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, hei dia dari jauh, rasa sayangnya. Anehnya kok pada ketawa samping kiri dan samping kanannya, pada enggak masuk logika, aneh banget dah circle-nya. Rasa sayangnya, hei dia dari jauh, rasa sayangnya. Kalau gua jadi tukang es teh, pasti gua takut pakai es batu dengan gagah dan berani tanpa rasa ragu-ragu. Rasa sayangnya, hei dia dari jauh, rasa sayangnya. Itu bikin orang nangis karena hati sudah teriris. Jangan bilang itu dramatis, nanti lo gua batis. Rasa sayangnya, hei dia dari jauh, rasa sayangnya. Didol goblok, dia juga tahu dasar lu goblok. Sekarang lu klarifikasi, berharap dapat simpati. Rasa sayangnya, hei dia dari jauh, rasa sayangnya. Di hadapan Allah, penjual es teh keliling bisa jadi lebih mulia ketimbang orang yang menyampaikan ayat di panggung dakwah tapi keblinger. Refleks itu terbangun dari kebiasaan. Kalau kita jatuh terus refleks ngucapnya Allahu Akbar, yaitu tandanya udah jadi kebiasaan dia ngucap begitu. Tapi kalau jatuh terus refleksnya ngucap alat kelamin atau kebun binatang, ya itulah kebiasaan dia sehari-hari ngucap begitu. Jadi kalau refleksnya ngucap gablak sama unyang-unyangin pala bini di depan orang banyak, artinya kebiasaan sehari-harinya juga ya nggak jauh-jauh begitu juga. Karena ya teko cuma ngeluarin isi teko nggak sih? Kalau dalamnya air comberan ya nggak mungkin yang keluar malah air zam-zam, Pak. Pasti air comberan juga yang kotor dan bau. Jadi kalau mulut keluarnya gablak terus makian, umpatan, ya itu gambaran isi kepalanya. Gus, kalau guyon itu ketawanya barengan ya. Tapi kalau sampean ketawa sendiri terus yang diajak bercandanya nggak ikutan ketawa, namanya ngetawain bukan bercanda. Itu ngebully hitungannya. Diketawain berjamaah pula, yang pada ketawa juga sakit sih gua rasa. Sampean asik Gus, asik sendiri. Enteng amat tuh mulut permaluin orang di depan umum. Kalau ada asatid yang dakwahnya tuh ngeluarin kata-kata kasar, terus ngelesnya kalau ditegur, kamu ngajinya kurang jauh. Bukan kita jamaahnya yang kurang jauh, tapi sampean Gus yang kejauhan. Emang dakwahnya niru siapa sih Gus? Kanjeng Nabi nggak pernah ya ngomong kasar seumur hidupnya. Terus bapak pedagangnya bilang dia kecewa, dia sedih, dia terluka diperlakukan begitu. Dosa yang nggak bisa terhapus meskipun kita udah jungkir balik taubatan nasuha di hadapan Allah itu ya dosa kita ke manusia yang pernah kita zolimin, bener nggak? Kita mesti dapat pengampunan dulu dari orangnya buat dapetin pengampunan Allah. Emang mesti hati-hati bener ya, karena sakit hatinya orang bisa membinasakan kita. Doa orang teraniaya itu makbul, kagak ada penghalangnya. Ya sampean pasti udah lulus lah, bab ini nggak mesti kita-kitanya ajarin. Ini juga jadi pelajaran nih buat kita semua untuk selalu berhati-hati kalau ngucap. Apalagi sampean kan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan nih. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu ibarat benih. Kalau kita nanamnya benih kebaikan, kayak misal suka ngasih pujian ke orang, suka ngasih penghargaan ke karyawan, terus kata-katanya ngademin, ya baliknya kita bakal nuai kebahagiaan dan keharmonisan hubungan. Dan sebaliknya kalau yang kita tabur nih benihnya umpatan, cacian, kutukan, ya kita sama bakal nuainya kebencian, permusuhan, atau penyesalan. Dan setiap kali kita tergoda buat mengumpat, ingat baik-baik nasihat Nabi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Dan kalau nggak bisa, ya diam. Gus. Pas gue tadi live banyak yang nanya pendapat gue tentang tragedi es teh manis itu ya. Jadi gue cari tahu dan pendapat gue gini. Satu sisi si bapak yang nerima ujian kayak gitu, mungkin kalau gue jadi bapaknya, gue nggak akan tahan ya, karena semua orang beda-beda gitu. Mungkin gue akan marah, gue akan sambit es gue gitu ke panggung. Karena gue menyambit es gue ke panggung, gue tidak melewati ujian gue dengan baik dan benar. Mungkin
reaksi orang-orang akan berbeda gitu, yang disalahin bapaknya gitu, yang dagang es. Tapi karena respon bapaknya benar menghadapi ujian, dia hanya senyum gitu, dia tidak balas dendam. Lihat rezeki yang dia dapat, ditawarin umroh banyak orang, dikasih 100 juta ya kalau nggak salah sama Willy Salim, dapat banyak rezeki lah. Dan kalau mau kita lihat perspektif satu lagi dari Gus Miftah, kalau kita berpikir lebih dewasa, lebih tidak menjudging, mungkin Gus Miftah dapat rezeki juga. Apa sih rezekinya Gus Miftah? Gus Miftah jadi mungkin ke depan akan belajar mengontrol apa yang akan dilontarkan di atas panggung gitu. Gue udah dapat banyak pengalaman itu, dan gue pun masih akan sangat banyak belajar sampai gue mati nanti untuk kontrol apa yang bisa kita kontrol ya, mulut ini ya. Dan mungkin Gus Miftah juga jadi mengerti bahwa posisinya itu memang tidak gampang untuk ada di level seperti beliau gitu. Harus banyak yang dikontrol. Sebenarnya perspektif gue sih simpel. Pandangan gue dua-duanya dapat rezeki. Yang satu Gus Miftah dapat rezeki untuk ujian sebelum ke panggung lebih besar yang dampaknya bisa lebih dahsyat lagi. Mungkin kalau beliau kepleset. Dan si bapak yang jualan es teh juga dapat rezeki. Selama kita masih dikasih ujian, berarti rezekinya masih ada gitu. Dan bapak yang dagang es berhasil melewati rezekinya, lihat dapat umroh, dapat uang. Jadi pendapat gue dua-duanya sama-sama dapat rezeki. Gak usah dijudge guys, karena manusia tempat salah boy. Manusia bukan nabi. Pak anjing, itu lucu banget video. ST masih? Masih Gus. Ya sana jualan kok. Dia Gus Miftah, seorang pendakwah kondang yang terkenal karena dakwah di diskotik. Dan sesungguhnya tempat orang-orang yang hobi dugem adalah neraka. Maksud saya jualan dulu. Kalau nggak laku, ya takdir. Kok Gus Miftah bully saya sih? Ya saya doain kamu, semoga dagangannya cepat laku, diberi kesehatan dan istrinya cepat hamil. Tapi bapaknya orang lain. Sayang, aku pulang. Mas, aku hamil. Oh, kok iso? Nggak tahu, Mas. Pas lagi nyapu, tiba-tiba perutku hamil sendiri. Boh, Udah dikata-katain, nggak beli lagi. Aku borong semua daganganmu. Wah, kamu temannya Gus Miftah kan? Tapi kok cewek sih? Perasaan tadi cowok. Emang kenapa kalau cewek? Kamu kok bisa ngomong di kepalaku? Aku nggak bisa jawab semua pertanyaanmu. Yang jelas, aku bakal bikin orang itu nyesel. Masyarakat gak suka sama kamu, jadi semua tur dakwah kamu dibatalkan. apa? Semua ini gara-gara kamu. Siapa kamu sebenarnya? Bisa dewa, bisa iblis. Bisa juga yang mengakhiri karirmu. Pendukungku itu banyak. Paling bentar lagi nama aku tuh balik lagi. Yang ada bentar lagi kamu viral. Karena udah nyebarin fitnah. Oh, nantangin dia. Ngetok prank dan kerja goblok. Ya Allah Gusti. Goblok. Goblokane Miramadi wong kerja diamuk. Gus Miftah, ndang Gus, aku ndang ngamuk Gus. Goblok apa piye Gus? Tenan Gus. Aja Gus Miftah sakake. Liyane lho nganu, apa iki penjabat-penjabat apa ajudan-ajudan bareng dengah. Aku ndang pisui, aku ingin ini lho, apa orang tuaku, ayah, mae dan pae, terus ini apa mbakku dan adikku itu aku pengen bersama-sama ke Mekah. Pengen umroh, siapa tahu ada yang umrohin. Ndang aja ndang pisoi, yang lain itu lo ndang wis ndang gageno lo. Ntar siapa tahu ada Willy Salim nyamperin aku, suruh umroh orang 5. Aku pengen roh ini lo bentuknya Mekah itu kayak gimana, Ka'bah itu kayak gimana, pengen nyekel aku ya Allah. Ndang pisono wis gondang. Aku wis tenan ingin umroh aku wis ndang di-share. Nganu Gus, ngajudan ndang di opo iki? Share lokasine. Aku soalnya posisi aduh, kalau kaduan ya ini apa di komen aja. Saya itu Agus. Mbak, bisa pesan teh satu? Boleh Pak, mau pesan teh apa? Teh ya teh. Jangan goblok sampean. Benar Bapak, tapi kita punya beberapa varian tea. Di sini ada regular tea, terus lychee tea, sama lemon tea. Bapak mau yang mana?
Kamu jangan ngajarin saya. Jualan tea yang bener. Rakyat jelata kok belagu. Kamu nggak kenal saya. Saya orang terkenal. Berilmu tinggi. Kamu hanya rakyat jelata. Udah bikin aja saya tea. Tea apa tadi? Mungkin maksud Bapak regular tea apa ya? Ya udah itu aja. Buruan. Saya udah ditunggu orang nih. Maaf Pak, untuk pesanan tehnya atas nama siapa? Masa kamu nggak kenal saya? Saya itu Agus. Bagaimana perasaan Agus sekarang? Agus sedih. Agus sedih. Agus sedih banget. Makanya kalau berilmu tuh jangan belagu. Wajarlah manusia bukan nabi, boy.